Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menyaksikan diseminasi terkait pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Ibu Erni Istijatingsi, calon juru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 4 Jakarta. Pada pagi hari ini kegiatannya yaitu sambutan, kemudian acara utama, tanya jawab dan penutup. Sebelum kegiatan dimulai, kita sama-sama membaca doa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dengan ini diwakili oleh Bapak Saryono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswa. Kepada Bapak Saryono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Ibu narasumber, Ibu Erni Istijatingsi yang saya hormati. Sebelumnya mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Untuk itu kita bisa berkumpul di sini tentunya adalah limpahan nikmat dari Allah. Mari kita sebut ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang kami hormati, mohon izin pada pagi ini saya mewakili kepala sekolah untuk menemani ataupun membuka kegiatan diseminasi pada pagi hari ini dan memohonkan izin dari Bapak Kepala Sekolah karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai guru memang kita dituntut untuk selalu mempunyai kompetensi yang selalu berkembang, karena dunia pun tidak diam, dunia selalu bergerak sesuai dengan perubahan-perubahan zaman yang terjadi pada saat ini. Nah, untuk itu sebagai guru di mana Anda mendidik dan mengajar anak-anak tentunya harus selalu mengupdate pengetahuannya, kompetensinya sehingga bisa melayani anak-anak sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Bapak Ibu yang kami hormati, di saat ini sudah ada program guru penggerak dan pada saat ini sudah mau masuk ke angkatan 7. Nah, pada saat ini kita akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Istijatingsi yang merupakan calon guru penggerak di angkatan ke-7 dari SMA Negeri 54 Jakarta ini. Sebagai manusia tentunya kita harus terus belajar sesuai dengan moto yang kita sudah dengar dan kita pahami bersama bahwa long life education, kemudian mencari ilmu itu wajib, tolak ilmi fardhu ala kulli muslim, dan seperti yang disampaikan di depan tadi, kita belajar sampai akhir hayat kita. Selagi masih hidup, kita tentu terus harus belajar dalam rangka untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan zaman yang kita hadapi. Selanjutnya Bapak Ibu, harapan dari sekolah mudah-mudahan dengan adanya acara diseminasi pada saat ini mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada guru-guru semua sehingga tergerak untuk bisa mengikuti program calon guru penggerak. Dengan demikian nanti tentunya dengan semuanya guru menjadi guru penggerak, insya Allah pembelajaran kemudian hasil pembelajaran terhadap anak-anak
kita akan lebih meningkat. Tentunya anak-anak pun akan lebih bisa menghadapi tantangan yang ada pada zamannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saryono atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita akan melanjutkan ke acara inti, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Istijatingsi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 54 Jakarta. Kepada Ibu Erni kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 54 Jakarta yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Sari selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada acara ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan ya Bapak dan Ibu untuk hadir di acara ini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya tidak berusaha untuk mengajari Bapak dan Ibu karena saya yakin pasti Bapak dan Ibu secara tidak sadar pernah melakukan budaya positif, ya. Nah, di sini saya hanya berbagi praktik baik dan berbagi pengalaman mengenai budaya positif, terutama yang saya dapatkan dari pembelajaran di calon guru penggerak angkatan 7 ini. Nah, baik, Bapak dan Ibu, maaf. Nah, di dalam modul budaya positif ya ada 7 konsep utama yang mendasari dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, serta ketujuh segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar sama-sama mengenai 7 hal tersebut. Sebelumnya saya mau minta tolong, mungkin ada Bapak Ibu yang mau ke depan nolongin saya. Oke, Pak Ismail, boleh. Nih, saya punya sesuatu buat Pak Ismail. Tolong Bapak pegang. Bapak pegang baik-baik. Ya. Setelah itu Bapak harus merasa bahwa ini adalah bagian yang sangat penting, yang sangat berarti dalam hidup Bapak. Oke ya. Sekarang saya minta tolong meluki untuk kesini. Baik. Ya. Nah, saya minta tolong meluki untuk minta hal ini kepada Pak Ismail. Ismail boleh minta. Harus berusaha. Pak Ismail yang ganteng boleh diminta. Gak boleh. Amplopnya gak boleh diminta. Gak boleh. Ini sesuatu yang berharga bagi saya. Saya juga berharga. Gak boleh diminta. Wadipiro. Oh, tidak punya komitmen ya? Tidak bisa, karena ini adalah sesuatu yang saya pegang teguh untuk hidup saya. Kita tukeran ya, tukeran. Saya juga ada. Apa itu? Oh, siapa sebelum? Tapi mohon maaf, ini adalah sebagai prinsip hidup dan sebagai laki-laki ini adalah harga diri saya. Dan harga diri saya ini tidak bisa ditukar seberapapun banyak yang ditawarkan oleh orang manapun. Oh, berarti nggak boleh dikasih
berarti tidak berhasil ya. Tidak Oke, berhasil. terima kasih. Terima kasih. Silakan di bawah ada isinya loh Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Baik Bapak dan Ibu, tadi itu ada simulasi ya. Tapi simulasinya buat nanti ya, sengaja ditaruh di depan biar nanti apa ya, kenapa ya simulasinya itu buat apa sih, kayak gitu kan. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang simulasi, kita masuk dulu ke pembelajaran dengan paradigma baru. Selama ini kita selalu berpikiran bahwa guru sebagai sumber belajar, betul ya? Pokoknya guru itu adalah satu-satunya sumber belajar. Nah, maka ketika kita mulai untuk membuat sebuah budaya positif, kita harus mempunyai paradigma yang baru terhadap konsep pembelajaran itu. Ya, di sini ada pengertian bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita akan masuk ke kurikulum merdeka, betul ya Bapak dan Ibu? Nah, di situ didengungkan profil pelajar Pancasila. Ketika kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka kita harus merubah mindset kita terlebih dahulu. Maka dibutuhkan yang namanya paradigma baru. Ya, selama ini guru memberikan pembelajaran itu sama rata dengan ke semua siswa. Betul atau betul? Betul. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul. Nah, di dalam paradigma baru ini, seorang guru harus melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya bagaimana? Masing-masing siswa itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Masing-masing siswa juga mempunyai karakteristik dan kompetensi dari dirinya. Nah, tugas guru adalah untuk mengembangkan karakteristik dan kompetensi yang siswa miliki. Kebetulan sekolah kita ini sekolah inklusi ya. Mungkin kalau antara siswa yang reguler sama siswa inklusi, kita sudah melakukan hal yang berdiferensiasi, betul? Ya, ya. Bisa kasih contoh nggak kira-kira Pak Ismail dalam olahraga? Baik, terima kasih Bu Erni. Contohnya di dalam pembelajaran PJOK, di mana mohon maaf di kelas saya yang saya ajar itu ada salah satu siswa yang berkebutuhan khusus dalam hal tunanetra, jadi tidak bisa melakukan aktivitas yang pada umumnya. Jadi pada saat aktivitas PJOK minimal pemanasan itu kan anak-anak ada diminta untuk lari. Nah, itu bisa didampingi oleh salah satu temannya atau bisa saya dampingi dalam kegiatan berlari. Nah, pada saat kegiatan aktivitas selanjutnya itu memang selalu kita menggunakan sentuhan lah istilahnya. Jadi bisa memegang bola, bagaimana cara mereka anak tersebut untuk melakukan gerakan minimal dribbling bola basket seperti itu, baik itu statis ataupun bergerak dengan didampingin temannya, seperti itu contohnya Ibu. Terima kasih. Sesuai dengan kebutuhan anak ya. Betul. Walaupun dia tunanetra, dia tetap membutuhkan olahraga. Betul. Betul ya. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh. Baik, itulah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, Bapak dan Ibu boleh lanjutkan. Nah, karena kita sudah memiliki pembelajaran dengan paradigma baru, maka hal itulah yang ingin dicapai melalui disiplin positif. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita mendengar kata disiplin, pasti yang ada di dalam konsep kita adalah kita harus patuh. Betul. Kita harus taat pada aturan. Kemudian jika kita tidak taat kepada aturan, maka
berdampak dengan ketidaknyamanan. Dan ketika kita tidak disiplin maka akan ada hukuman. Betul ya? Konsep disiplin ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dan hukuman. Setuju? Setuju ya? Kalau misalnya kita dengar kata disiplin pasti kita langsung mikirin hukumannya apa ya? Gitu. Saya ingat dulu waktu saya di sekolah yang lama di SMA 100. Pasti ada salah satu guru matematika. Ketika masuk kelas dia selalu ngomong begini. Kita itu selalu mengancam kepada anak-anak. Kalau kita tidak mengancam anak-anak, anak-anak tidak akan mau mengerjakan. Jadi sesuai kan budaya disiplin dengan ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kata ibu guru itu bahwa sepanjang hidup siswa itu harus diberi ancaman. Benar nggak? Tidak. Kenapa Bu Ita? Oke, terima kasih Bu Erni. Kalian mengancam itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi dalam era saat ini kita tidak boleh mengancam karena ancaman itu bisa mereka mindsetnya mengancam itu malah akan timbul ke diri kita sendiri nantinya gitu. Bisa nggak kalimat mengancam itu kita ganti dengan kalimat punishment or maybe seperti kalimat yang lebih mudah dan lebih tidak kalimat mengancam itu gitu. Terima kasih Berni. Oke, saya setuju dengan Bu Ita. Nanti setelah ini akan ada bagaimana cara kita menumbuhkan budaya positif melalui kalimat-kalimat positif. Nanti masuk ke keyakinan kelas. Terima kasih Bu Ita. Beri tepuk tangan buat Bu Ita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Inilah tugas dari guru, tugas dari pendidik, ya, bahwa kita harus menumbuhkan nilai-nilai atau unsur-unsur intrinsik. Saya jadi ingat pelajaran bahasa Indonesia ya, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik ya. Unsur-unsur intrinsik dari dalam diri kita, dari dalam siswa itu sendiri. Jadi siswa itu merasa membutuhkan. Contoh gini, kalau sama ini anak pakaian rapi karena dia takut dihukum. Tapi kalau sudah dari dalam dirinya sendiri, dia membutuhkan. Kenapa dia harus berpakaian rapi? Gitu loh, ya kan? Pertama, supaya terlihat memiliki menarik. Menarik buat siapa? Buat guru, buat lawan jenis, seperti itu. Ya. Gitu. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu menumbuhkan hal-hal tersebut, tetapi tidak dengan embel-embel, ya kan? Tapi coba perhatikan sama ini, anak melakukan disiplin biasanya dia pengen embel-embel, ya kan? Yaitu tadi yang pertama, karena dia takut. Yang kedua karena dia pengen mendapatkan pujian. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, seperti itu. Baik, lanjutkan. Nah, apa yang dilakukan siswa untuk disiplin positif itu tentu bergantung sama motivasi, tentu bergantung sama niatnya. Betul atau betul? Betul. Setuju? Ya, bergantung sama motivasi. Apa sih motivasi utamanya dari anak itu untuk berlaku disiplin? Ya, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang
secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, nah motivasi dari diri inilah yang terpenting untuk mewujudkan disiplin positif. Kita lihat di situ, karena jika motivasi itu terhindar dilakukan dari unsur luar, maka siswa hanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi saya melakukan disiplin, saya datang pagi karena saya nggak mau dihukum. Kalau saya dihukum, saya malu, betul? Kayak gitu. Kemudian yang kedua, siswa melakukan disiplin itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, contohnya misalnya sebagai kegiatan literasi ini sebenarnya kurang baik juga gitu ya. Pernah saya lakukan juga gitu. Misalnya gini, ayo nak besok kegiatan literasi ya. Kalau yang mau tampil saya tambahin nilai. Nah, itu termasuk ke dalam mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan kita mau menumbuhkan budaya positif untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kalau anak sudah menghargai nilai-nilai kebajikan bagi dirinya sendiri, otomatis dia juga menghargai nilai-nilai kebajikan dari orang lain. Betul? Nah, tadi masih ingat gak Pak Ismail sama Bu Luki? Masih ingat gak? Masih ya tadi. Nah, kira-kira kalau dimasukkan ke dalam motivasi ini, Bu Luki itu sebagai motivasi apa dari hal yang diyakini Pak Ismail bahwa hal itu tidak mau diberikan kepada Bu Luki? Faktor apa? Ekstrinsik. Dan Pak Ismail bagaimana? Dia kuat tidak? Iya, motivasi intrinsiknya dia kuat, gitu. Jadi dia tidak mau memberikan apa yang dia punya kepada orang lain. Nah, itu tadi maksud dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Suka bengong buatin. Baik. Nah, kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oh iya, satu lagi. Disiplin itu, terutama di sekolah ya, disiplin itu bisa membuat, dilakukan atau dipengaruhi oleh orang lain. Itu ya, disiplin itu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ya, nah, di dalam disiplin itu ada yang namanya hukuman. Maksudnya efek jika anak tidak melakukan satu hal yang disiplin. Itu ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam hukuman itu dia termasuk identitas yang gagal. Kenapa identitas yang gagal? Karena hukuman itu kebanyakan adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan untuk membuat sebuah hal atau konsekuensi yang dilakukan jika mereka tidak melakukan disiplin itu. Intinya dia tidak disiplin gitu loh. Tidak punya konsekuensi di situ gitu loh. Ya. Kemudian bersifat satu arah. Terus guru yang memberikan murid hanya menerima, bisa berupa fisik maupun psikis. Contohnya kayak gini. Misalnya ada siswa terlambat. Otomatis kepiket kan. Nah, terus dipiket, piketnya bilang begini, kamu terlambat terus, kamu lari 10 kali. Nah, itu sifatnya adalah hukuman. Kenapa? Karena tidak terencana dan dilakukan dengan tiba-tiba. Ya. Kemudian dia bersifat satu arah. Ya kan?
Kita nggak mau dengar alasan apa. Pokoknya itu bersifat satu arah. Ya. Kemudian guru memberikan dan murid hanya nerima, ya udahlah saya lari, gitu kan? Nah, hukuman itu bisa bersifat psikis, bisa bersifat fisik, kayak gitu. Nah, yang bahaya adalah hukuman kalau bersifat psikis, ya Bapak dan Ibu. Contoh misalnya, ada anak yang menggunakan baju tidak sesuai aturan, gitu. Kemudian kita panggil di depan teman yang banyak. Itu sebenarnya sudah hukuman psikis. Ya, hukuman psikis itu lebih cenderung menyakitkan hati, mempermalukan, seperti itu. Ya. Selanjutnya konsekuensi, dan konsekuensi dan restitusi itu bisa dibuat menjadi identitas berhasil. Ya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, itu konsekuensi. Bapak dan Ibu, saya setiap pembelajaran selalu membuat yang namanya kontrak belajar. Sebelum saya mengikuti calon guru penggerak ini, saya membuat kontrak belajar. Tetapi ketika saya sudah mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, ternyata kontrak belajar yang saya buat itu kurang tepat. Masih banyak kelemahan-kelemahannya. Silakan. Bapak dan Ibu, masih banyak kekurangannya, masih bersifat hukuman. Jadi saya masih kurang tepat, ya kan? Gitu. Sedangkan kalau konsekuensi itu dia sudah terencana. Jadi ada kolaborasi antara murid sama guru, gitu. Misalnya nomor 1, ini di kelas kita harus bagaimana nih? Itu harus ada. Misalnya ada kamu terlambat masuk kelas. Kamu terlambat masuk kelas. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Itu namanya konsekuensi. Ya, jadi ada dari siswa juga, dari gurunya juga. Tapi biasanya kita menggali dari siswa. Ya. Kemudian restitusi. Nah, konsekuensi itu nanti berkaitan sama restitusi, Guru dan Ibu. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Gosen ya, bukan Gosen, Gojek itu bukan ya. Tuh. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal tadi udah saya jelasin ya. Ada yang hukuman itu menyakitkan. Ya tadi kalau misalnya kita ditegur di depan orang tuh menyakitkan kan. Saya juga sakit hati kalau misalnya ditegur gitu kan. Wah, Bu Erni bajunya seperti ini di depan orang banyak, itu menyakitkan. Iya kan? Nah, kemudian ketika kita ditegur gitu kita merasa tidak nyaman. Ya nggak Bapak dan Ibu? Nah, kalau sudah kayak gitu kita ketakutan, ya kan? Kalau sudah ketakutan, kita melakukan hal tersebut dengan cara memaksa. Nah, disinilah murid menyembunyikan kesalahan. Berarti kita menumbuhkan ketidakjujuran, ya kan? Kita menyembunyikan ketidakjujuran. Sedangkan sebagai guru kita harus membuat siswa menjadi jujur, ya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ya iya kan sudah dipermalukan. Jadi kalau dia melakukan kayak gitu, saya malu, jatuh. Ya. Lanjut. Kenapa konsep disiplin dengan memberikan penghargaan itu merupakan hukuman? Sebenarnya memberikan penghargaan itu juga berupa hukuman, gitu ya. Yang pertama, tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Kenapa? Misalnya nih temenan, gitu kan? Temenan nih mereka. Terus yang satu ini selalu mendapat pujian karena dia melakukan hal-hal
yang baik lah gitu. Nah yang temennya yang satu lagi, dia sudah melakukan hal yang baik, tetapi sama si guru tidak pernah dipuji. Nah itu kan tentu menimbulkan satu sifat iri, ya kan? Merusak hubungan nggak? Iya. Contoh misalnya ada A dan B. Ini A rajin temenan, A rajin banget. Nah si B melihat si A rajin karena selalu diberi penghargaan sama guru, diberikan istilahnya apresiasi sama guru. Si B pengen dong, ya kan? Pengen dong, ya kan? Nah si B sudah melakukan hal yang sama dengan si A, tapi tidak dipuji. Sedih nggak? Sedih. Maka itu bisa merusak hubungan. Gitu. Yang kedua, mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena biasanya hal-hal yang sudah sesuai dengan rule atau pakemnya, ketika ada hal yang out of the box, itu dianggap bukan suatu hal yang suatu hal yang bagus gitu, ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah di Indonesia sudah tidak ada sistem ranking, ya kan? Dimulai dari kurikulum 2013, kemudian sekarang itu sudah tidak ada sistem ranking. Kenapa kita harus berbahagia? Ya kasihan kalau misalnya nanti yang ranking 36 pasti akan terstigma bahwa lo bodoh, ya kan? Lo tuh kelas bawah kayak gitu, ya nggak? Jadi menghukum dengan sistem itu juga termasuk ke dalam konsep disiplin dan identitas gagal. Selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya. Ya karena kita sudah pada ranking terakhir, kita merasa bahwa kita bodoh ya, kita nggak pinter ya, saya mau jadi apa ya, kayak gitu. Maka itu menjadi konsep diri, konsep disiplin yang gagal. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, tadi yang saya bilang konsekuensi sama restitusi. Nah, konsekuensi dia harus ada penguatan jangka pendek. Harus ada penguatan jangka pendek. Ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian ada stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, sehingga mereka tidak lagi punya waktu untuk merenungi kesalahannya, gitu. Jadi ketika dia sudah, misalnya ada anak yang berperingkat atau ada anak di kelas itu memiliki kemampuan kurang, pastikan di antara kemampuan kurang itu pasti ada kompetensi yang lebih, ya. Contoh nih di kelas yang saya ajar kemarin baru kejadiannya, itu ada anak ABK, dia memang lemah gitu, tapi ternyata dia punya tanggung jawab untuk menanyakan tugas ujian praktek. Bayangkan, anak ABK loh. Sedangkan anak yang normal itu nggak punya, nggak tanya ke saya. Nah berarti dibalik kekurangan itu dia punya kelebihan, ya kan? Dan dia juga tidak menjadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Saya kenapa ABK ya? Saya harus gini ya, saya harus begitu ya. Udah nggak ada lagi waktu untuk seperti itu, ya. Lanjut, restitusi. Restitusi di sini murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid bisa mempunyai kontrol diri terhadap dirinya sendiri. Ya, ini termasuk ke dalam teori kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung ngejudge, tapi kita harus menggali mengapa siswa itu melakukan kesalahan. Ya, lanjut Bapak. Nah, di sini saya kasih contoh kasus ya, bagaimana
kita melakukan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Contoh kasusnya di sini, siswa melakukan plagiat terhadap tugas yang diberikan. Nah, ketika dia disiplinnya berupa hukuman, maka guru akan menghukum siswa dengan menulis pernyataan bahwa tidak akan melakukan plagiat pada tugas yang diberikan di buku tulis sebanyak 25 halaman. Ya kan? Nah, ini hukuman. Kenapa? Karena dilakukan pada saat itu. Begitu. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, biasanya kita masih dalam koridor ini ya, Bapak dan Ibu ya. Tuh. Lanjut konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi anak kalau dia nggak ngerjain tugas, maka kita kasih kesempatan untuk mengerjakan tugas, tetapi di luar jam. Sebenarnya itu juga sudah merupakan tekanan batin buat anak, ya kan? Saat istirahat teman-temannya pada jajan, makan ayam geprek, makan ayam bakar, ya kan? Dia ngerjain tugas, ya kan? Seperti itu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini kita harus bersifat tegas sehingga siswa menghormati peraturan. Ya. Nah, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nanti di restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru melakukan atau mengidentifikasi permasalahan yang dibuat oleh siswa. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah tujuan dari restitusi. Siswa bisa menghormati dan mengetahui bahwa dirinya layak untuk dihargai. Begitu. Lanjut batin. Nah, di sini contoh kasus siswa. Di sini contoh kasus siswa melakukan plagiat dari tugas yang diberikan. Ya, di sini ada Raul. Silakan disimak terlebih dahulu. Suaranya tidak ada. Baik, Bapak dan Ibu, saya punya tebak-tebakan. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ada seorang jenderal Kroasia. Kan Kroasia sama Ukraina lagi berantem ya, lagi perang. Nah, dia kabur nih, dia kabur. Tapi dia hanya naik pesawat, dia naik pesawat, tapi bensinnya, afturnya itu hanya bisa 5 jam. Kira-kira dia mau kabur ke negara mana? Kemana? Ayo. Saya punya lagi nih, saya punya voucher ke Indomaret. Ya. Tetangganya Kroasia. Ayo. Sambil nunggu. Ayo. Kemana? Oh, salah. Ayo. Kalau nggak boleh nanti di akhir. Kalau udah ada yang tahu kemana. Ibu nggak mau coba, Bu? Lumayan, Bu. Kemana? Slovenia. Iya, betul. Paling dekat dari Kroasia. Bukan begitu, Pak. Kroasia. Saya bilang 5. Kroasia. KRO Permainan AS. Bapak ngomong Singapura juga benar. Ya kan? Tapi Bapak bilangnya Slovenia. Betul. Berarti hari ini dia mendapat 2.
Pak Ismail kalau begitu gercep ya. Luar biasa. Ibu-ibu kenapa ibu-ibu? Aduh ibu-ibu. Sayang sekali Bu Luki. Kata Bu Luki saya udah maju, udah dapet. Ya kan? Iya, minta bagi dua. Oke, bisakah? Oke, baik, kita lanjutkan saja ya. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa sih siswa itu melakukan hal yang melanggar aturan? Karena dia tidak mau membuka diri, karena dia tidak mau menerima aturan-aturan yang dibuat, benar gak? Nah, tapi ada juga anak itu yang melanggar aturan karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi, ya kan? Sebagai kita kan juga manusia ya. Setuju nggak kita manusia? Setuju lah, masa iya nggak setuju? Buat yang setuju manusia? Setuju. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser itu yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, maka kita harus ngapain sih? Makan. Betul, cari makan. Ya kan? Nah, coba deh kita lihat murid-murid kita. Coba kita cari tahu. Kalau misalnya dia terlambat, kita kan nggak tahu malam dia mungkin kerja buat cari bertahan hidup, ya kan? Kita kan nggak tahu kalau dia malamnya mungkin jadi ondel-ondel begitu, ya kan? Nah, maka kadangkala kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi oleh siswa-siswi kita membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak disiplin, gitu. Kemudian yang kedua penguasaan, ya. Namanya juga manusia, pasti ingin menguasai, ya kan? Ya. Ini biasanya kalau yang bapak-bapak nih, bapak-bapak kalau melihat cewek cantik ada nggak ingin menguasai? Mau. Nah, ya kan? Ya kan? Nah, itu ya penguasaan. Iya, ibu-ibu kalau melihat BTS Jungkook, pengen nggak menguasai? Pengen kan? Tapi apa daya nggak sampai, betul? Nah, jadi itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan, kita juga pengen kan kebebasan, ya kan? Contoh nih hari ini kita kan pakai mumu gitu kan. Nah, Pak Ismail, Bu Heni, Pak Haji kan pakai mumu kan. Nah, Karena nggak punya. ya. Ada yang karena nggak punya ya bener kan. Ada yang belum dijahit bapak. Ada belum beli. Nah, gitu. Atau misalnya kita maksudnya gini, kita pakai baju seragam terus. Kadang-kadang kan kita juga pengen kan pakai baju di luar dari seragam. Nah, itulah sifat dasar manusia ya, kebebasan. Berarti tidak disiplin. Iya, maka dari itu. Ya, maka dari itu. Gitu. Kebutuhan dasar manusia. Lanjut, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bener gak? Ada ibu-ibu yang gak pengen dikasih sama disayang? Iya. Jadi kita, iya. Pak Adi udah bisa ngomong sekarang ya. Iya. Iya, kebutuhan dasar manusia kita pengen kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, kayak kita punya anak kecil, anak bayi, pasti kan dia pengen digendong. Itu kan rasa kasih sayang, ya kan? Dia pengen juga diterima, ya kan? Begitu juga dengan siswa-siswa kita. Mereka juga menginginkan kasih sayang dan diterima oleh kelompoknya, gitu. Ya, lanjut kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini berkaitan sama hobi, maka kebutuhan dasar manusia itu juga berupa kesenangan.
Itu nggak bisa dipungkiri bahwa kesenangan itu memang kebutuhan dasar, gitu. Iya, saya contohnya misalnya saya senang kalau melihat ada cowok ganteng, ya kan? Itu kesenangan. Bukan yang di rumah ya. Iya, di rumah biarin aja Bella. Wah. Kalau di depan baru gandengan gitu. Oke, lanjut. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, ya, maka ketika kita menjadi seorang guru, kemudian murid kita melakukan satu tindakan indisipliner, maka kita harus mengetahui kita berada pada posisi kontrol yang manakah sebagai seorang guru. Ya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Takut salah saya. Terselipkan kacang. 1 sebagai penghukum, tuh gurunya. Jadi kalau guru penghukum begitu, nunjuk-nunjuk, ya kan? Untung muridnya nggak ngasih sweet kan? Iya betul. Yang kedua sebagai manajer. Kita nih guru sebagai manajer. Atau yang ketiga sebagai pemantau. Kita supervisi ya, kita hanya ngeliatin aja, ya. Nanti kita bahas. Kemudian sebagai teman. Nah, biasanya kita ngerasa bahwa kalau guru sebagai teman tuh udah oke banget, ya kan? Udah kayaknya top banget nih posisi saya nih sebagai guru, terus sebagai teman, terus bestie-bestian sama muridnya, ya kan? Nah, terus yang kelima, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Sebenarnya omongannya sih enggak, tapi efeknya buat siswa dia menjadi merasa bersalah. Lanjut Mbak Tim. Nah, di sini kita akan memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya siswa membolos dan berbohong. Ini kejadian yang saya alami ya Bapak dan Ibu. Jadi dia dari rumah berangkat nih, dari rumah berangkat ke sekolah, ya. Tapi nggak sampai sekolah. Tanya dong sama omnya, kebetulan bapaknya sama ibunya udah berpisah dan ibunya menikah lagi. Nah, kemudian saya tanya omnya, Om, si A kenapa nggak masuk? Berangkat kok dari rumah. Gitu. Berangkat kok dari rumah. Tadi jam 6 bawa motor saya lagi. Curhatlah omnya, ya. Tapi nggak sampai ke sekolah. Saya minta apa? Saya minta omnya besok harinya omnya untuk datang ke sekolah sama itu anak. Apa yang terjadi? Dia nongkrong di warung kopi dari jam 6:30 sampai jam 3. Saya tanya, kamu berapa kopi yang kamu minum? 7 Bu. Iya kan? Jadi makan gorengan, makan kopi, minum kopi, makan gorengan, minum kopi, kayak gitu terus, ya kan? Nah, di sini peran guru kita ada 5. Bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer. Kita lihat masing-masing yang mana sih yang idealnya, ya kan? Kalau sebagai penghukum itu kan akan ngomong kayak gini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Bagus nggak kayak gitu? Dari yang tadi kita bicarakan, bagus nggak Bapak dan Ibu? Tidak, karena dia berupa hukuman. Tentu akan membuat anak itu menjadi malu. M-A-L-U, malu. Kemudian pembuat rasa bersalah, ya. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu, ya. Ketika orang bicara gitu, otomatis anak murid akan ngerasa, kok saya bikin ibu guru jadi sedih ya, gitu. Saya minumnya aus, aduh. Lanjut. Jadi si guru itu membuat anak merasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah kepada anak, bagus nggak? Enggak kan? Anak itu tidak akan berkembang, ya nggak? Lanjut. Sebagai teman, kalau kita sebagai teman nih, kita sebagai bestie gitu kan. Halo, ayolah yang
positif buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Sebagai teman juga ada negatifnya. Kenapa? Karena sebagai teman anak itu tidak bisa menghargai. Gitu. Jadi banyak kefleksibelan antara guru sama murid. Itu kalau jadi teman, itu kalau jadi bestie. Gitu. Nah, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kalau sebagai pemantau, dia lebih tegas. Dan anak melihat ketegasan itu. Apa bedanya pemantau sama penghukum? Kalau penghukum, guru itu bersifat diktator, langsung begitu. Tapi kalau misalnya pemantau, anak masih diajak sedikit untuk berpikir. Betul, Bu Lela. Sebagai manajer, nah yang idealnya adalah seorang guru ketika melakukan hukuman itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dia tanya, kamu tahu nggak kesalahan kamu? Otomatis anak mikir dong. Oh iya Bu, saya tahu. Nah, kalau kayak gitu gimana kamu memperbaikinya? Oh saya begini Bu. Berarti unsur apa? Unsur apa? Intrinsik. Begitu. Lanjut berarti. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya. Ini namanya Raffi Sabran. Boleh, silakan Bu Ita. Boleh mundur ke yang tadi slide-nya. Yang mana? Berarti boleh mundur dulu. Ini Bu Ita. Oh ya udah, mati aja. Sekarang aja. Oh ya ini. Yang ini. Yang mana? Begini Berni, jadi posisi kita sebagai guru itu sebagai manajer. Iya. Apakah kita kan sebagai pengganti orang tua mereka, sebagai pengganti orang tua kedua di sekolah. Bagaimana kalau misalnya kita sebagai pengganti orang tua, kita rangkum nih semua nih, menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman juga, sebagai pemantau juga, sebagai manajer juga. Jadi kalimatnya seperti ini, patuhi aturan di sekolah, ya kan? Kemudian Bu guru kecewa nih sama kamu, gitu kan? Nah sebagai temannya, buatlah Bu guru itu bangga. Terus sebagai pemantaunya, tahu dong kamu konsekuensi apa yang saat ini kamu lakukan dan konsekuensinya seperti apa. Nah sebagai manajernya, kira-kira bagaimana nih cara memperbaiki diri kamu sendiri sebagai kesalahan yang kamu perbuat hari ini. Nah sebagai berarti kalimat ininya bisa tambahkan 1 sebagai pengganti orang tua di sekolah, gitu. Terima kasih Berni, itu aja. Ya terima kasih Bu Ita, terima kasih luar biasa masukan dari Bu Ita ya. Bahwa semuanya bisa dirangkum, ya. Tapi kalau posisi kontrol kadang guru tidak memiliki sifat semua itu. Jadi biasanya kayak saya sendiri itu kadang posisi kontrolnya sebagai teman. Saya kadang, tapi saya juga kadang sebagai penghukum kayak gitu. Fleksibel. Iya. Tetapi yang paling ideal itu adalah ya manajer. Bisa juga kadang kita sebagai teman, bisa juga kadang kita sebagai pemantau. Tetapi tolong dihindari sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, gitu. Maka di sini dibutuhkan yang namanya penguatan untuk membuat konsekuensi, gitu. Lanjut. Terima kasih Berni. Kembali kasih Wita.
tindakan kami itu. Dan setiap orang pernah melakukan kesalahan, begitu juga dengan ini. Nah, itu kamu membuat itu tidak berdasarkan mencari kesalahan kamu, tapi kita bersama-sama mencari solusi agar kamu tidak melakukan tindakan itu. Kamu mana dengan bolos, ya kan? Tapi di rumah kamu berangkat, pasti kamu tidak bisa. Kenapa kamu melakukan itu? Coba diceritakan. Sebenarnya saya sebelumnya ke sekolah karena saya merasa saling rumah, karena saya bisa dia mungkin ada saya yang sekolah ketika harus belajar dan suruh orang makanya kembali. Kenapa kamu bisa segala itu? Emang ada yang dikerjakan seperti orang sekolah kerja kelompok atau apa? Aku sekolah saya biasanya main atau bermain sama teman-teman saya. Jadi kamu butuh bersosialisasi ya. Menurut kamu ada nggak cara yang lebih baik untuk bersosialisasi? Untuk itu saya bersosialisasi dengan teman saya. Tuh sampai. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Apa saja? Waktu itu ada beberapa poin. Salah satunya adalah arti waktu. Nah, waktu itu lebih dari apa? Dari Kedisiplinan. Nah, menurut kamu penting nggak sih disiplin dalam hidup kita? Jadi kalau itu penting, menurut kamu harus melakukan hal apa supaya disiplin penting itu bisa tertanam di diri kamu? sebagai membiasakan diri untuk disiplin dalam waktu, terus bisa menggunakan waktunya untuk bermain, belajar, dan istirahat. Jadi kamu harus bisa memanajemenkan waktu kamu ya. Jadi, kapan kamu bisa bersosialisasi, kapan kamu bisa tidur, kapan kamu bisa bermain. Jadi kamu tidak kelelahan sewaktu pulang sekolah. Nah, berarti kamu bisa dong memulai tindakan positifnya. Bisa. Kira-kira mulai kapan kamu mau melakukan tindakan positif? Misalnya dari istirahat. Nah, kamu sudah tahu ya bahwa apa yang kamu lakukan itu bisa membuat kamu, kesalahan yang kamu buat itu bisa membuat kamu belajar dan setidaknya meyakini kelas atau memberikan tas dari yang pernah kita sekolah bersama. Jadi kamu harus disiplin. Disiplin kan salah satu dari budaya positif. Berarti kamu sudah berjanji ya mulai hari ini untuk melakukan budaya positif. Itu salah satunya adalah disiplin. Alhamdulillah dulu budaya positif kamu ya, kamu tidak kembali lagi ke sana. Semoga kamu menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang lebih dapat membagi waktu, lebih disiplin, sehingga menimbulkan budaya positif dari diri kamu. Siap jadi lebih baik ya saudara? Terima kasih saudara, silakan kembali ke kelas. Iya, ada ininya ya. Baik. Tapi cakep ya saya di situ ya. Cakep nggak? Sama cakepnya. Enggak lah, cakepan di situ. Baik. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Dari tadi kita udah ngomong disiplin, udah ngomong budaya positif. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana sih menerapkan budaya positif dengan 5 posisi kontrol itu. Nah, ada yang namanya keyakinan kelas. Yang tadi saya awal bilang, sebelum saya belajar semester pasti saya bikin kontrak belajar. Ya, ternyata kontrak belajar itu isinya adalah aturan-aturan. Kenapa? Karena selalu disertakan hukuman. Misalnya, jika kamu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, maka poin kamu dikurangi
2 setiap hari. Ya, jika kamu memainkan handphone di kelas selama jam pelajaran saya, maka handphone saya jual di jembatan itu, yang begitu. Nah, itu namanya aturan. Kalau aturan berarti sifatnya hukuman, gitu. Berarti kalau sifatnya hukuman, anak tidak bisa menimbulkan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya, tapi dari luar. Iya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa? Bukan keyakinan. Ayo. Iya, kenapa? Kenapa peraturan? Bu Mul, kenapa peraturan Bu Mul? Kalau mengenai peraturan, tentu di sini mengenai helm pada saat melayani motor itu sangat penting sekali, karena di dalam suatu perjalanan itu tentu kalau suatu ada apa-apa maka akan mengalami suatu kecelakaan dan bisa berakibat pada diri si pengendara. Itu sangat penting untuk membuat sebuah aturan lalu lintas supaya bisa berjalan dengan baik. Iya, betul sekali Bu. Kenapa dia tidak keyakinan, dia harus peraturan? Karena kalau nggak melakukan harus dihukum. Iya, kalau tidak dihukum nanti justru mencelakakan, gitu. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa aturan bukan keyakinan? Emang COVID bisa keyakinan? Enggak kan? Kayak gitu. Jadi dia harus berupa aturan. Ya, lanjut Bu Atin. Nah, di sini adalah pembuatan keyakinan kelas guru bersama siswa. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama dengan siswa. Ya. Kemudian di dalam keyakinan kelas itu kita harus merubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Kalau tetap negatif, maka dia masuknya ke dalam aturan, gitu. Contoh misalnya keyakinan kelas bahwa anak tidak boleh datang terlambat. Maka datang terlambat itu berarti masuk ke dalam ranah apa di dalam keyakinan kelas? Tanggung jawab. Jadi dibuat di dalam keyakinan kelas itu adalah kita bersama-sama harus bertanggung jawab, gitu. Ya. Nah, keyakinan kelas itu juga merupakan hal yang harus dilakukan, hal yang harus ditaati oleh warga kelas, gitu. Kalau misalnya tidak ditaati, ya percuma kita membuat keyakinan kelas, gitu. Ya. Jadi kuncinya keyakinan kelas adalah hal-hal yang ingin dicapai warga kelas dengan tujuan yang sama. Misalnya gini, kelas saya 12 IPA 4 memiliki tujuan untuk lulus. Keyakinannya kelas apa? Otomatis harus lulus. Bagaimana cara untuk supaya lulus? Belajar dengan rajin. Positif kan? Belajar dengan rajin. Nah, kalau bukan hanya belajar, tapi juga dengan tugas. Bagaimana kalau dengan tugas? Iya, bertanggung jawab. Berarti yang kedua bertanggung jawab. Itu keyakinan kelas. Saling menghargai. Saling menghargai itu biasanya untuk misalnya di dalam kelas, gitu ya. Kalau guru lagi ngomong, murid lagi ngomong, kita marah kan? Kamu nih, ibu ngomong, kamu ngomong, benar gak? Tapi kalau di dalam keyakinan kelas itu dimasukkan dengan saling menghargai. Kalau ibu sedang ngomong, kamu menghargai ibu, kamunya diam. Kalau kamu sedang
berbicara, ibu juga menghargai, ibu akan mendengarkan pendapat kamu gitu. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Lanjut berarti. Nah, disiplin positif, kemudian restitusi hukuman itu berkaitan juga dengan keyakinan kelas. Ya, maka ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita mau menanamkan disiplin positif, maka kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang tadi di awal sudah ada ya Bapak dan Ibu. Lanjut berarti. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang tadi sudah saya tayangkan. Di situ siswa membolos dan berbohong. Tetapi saya tidak langsung menjas atau memberi hukuman kepada anak itu, tapi saya harus melakukan tindakan-tindakan segitiga restitusi yang terdiri dari, silakan berarti. Pertama, menstabilkan identitas. Saya kan tadi manggil Raffi, saya tanya dulu, kamu kemana kemarin? Gitu. Nggak langsung anak duduk, terus kamu kemarin mana? Kamu bolos ya? Oh kamu tuh ya? Gitu. Tidak seperti itu. Tapi kita harus menstabilkan dulu identitas dia, memahami dulu. Oh iya, saya dipanggil kenapa ya? Oh iya, saya dipanggil karena ini nih. Gitu. Ya. Lagi anak terlambat lari-lari gitu kan, lari gitu. Terus kita panggil, kamu terlambat, sini kamu. Nah, itu bukan menstabilkan identitas. Tapi kita ajak dulu, yuk duduk dulu sini. Kamu kenapa terlambat? Berarti menenangkan anak dulu. Itu gunanya menstabilkan identitas. Lanjut berarti. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita harus validasi. Benar gak sih tindakan dia? Gitu. Benar gak sih dia bolos terus bohong? Benar gak tindakan itu? Jadi dia introspeksi diri dia sendiri. Oh tindakan saya ini benar atau enggak sih? Kayak gitu. Lanjut berarti. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya sudah membuat keyakinan kelas, maka kita harus menanyakan kira-kira kalau bolos sama bohong itu benar gak sih? Ya kan? Nah, itu namanya menanyakan keyakinan. Kalau menurut dia benar bu, berarti ini yang salah sama dia. Tapi kalau dia sudah ngomong, ya bu saya salah, berarti dia sudah meyakini bahwa tindakan dia itu salah. Gitu. Lanjut. Nah ini testimoni siswa dilewati saja, berarti dilewati saja, tidak apa. Dilewati dulu. Nah ini testimoni juga. Nah kita ada slide terakhir berupa kesimpulan ya, yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Maka yang paling ideal adalah ketika kita melakukan atau menegakkan disiplin positif, maka kita harus ada pada konsekuensi dan restitusi. Kemudian sebagai posisi kontrolnya kita berada pada posisi kontrol manager ya. Nah, di sini ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan kamu terlambat, kamu lari, bukan seperti itu. Tapi kamu terlambat, kenapa kamu terlambat? Gitu. Jadi dia menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau misalnya kayak kamu terlambat, kamu lari, tentu perbaikan hubungan antara guru sama murid juga akan terjadi ketidakharmonisan kan. Tapi kalau misalnya kita tanya baik-baik gitu kan, kita cari, oh ya posisi manajer itu harus mencari solusi ya Bapak dan Ibu, harus mencari solusi dan mendapatkannya serta diterapkan. Kemudian memberikan tawaran bukan paksaan, makanya ditanya, kamu sudah yakin dengan keyakinan kamu? Nah kira-kira untuk memperbaikinya seperti apa? Jadi dia dikasih tawaran, bukan paksaan. Besok kamu harus datang lebih pagi, bukan begitu. Ya.
Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi introspeksi lagi ya Bapak dan Ibu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita ingat ya kebutuhan dasar manusia, ya kan ada 5. Nah, kita cari kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi dari siswa sehingga dia melakukan tindakan indisipliner itu. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita mengembangkan karakter baik di anak, ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi dari masalah-masalah yang dimiliki oleh siswa-siswi kita. Itu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Cukup sekian. Tadi saya juga sudah sedikit refleksi ya dengan Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mau hadir di acara destinasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Ibu Erni ini ya, sudah memberikan diseminasi dengan sangat cerah, sangat baik, sangat semangat. Ini sangat menginspirasi sekali untuk kami semua Bu Erni. Baik, kegiatan selanjutnya adalah tanya jawab nih. Ya, tanya jawab Bu Erni. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan dan mau dijawab sama Bu Erni. Tadi udah sedikit ada tanya jawab. Mungkin ada lagi. yang mau nanya Ada lagi. lagi. Slide mana mungkin? Monggo silakan Bapak Ismail. Terima kasih. Sebelumnya sangat menginspirasi banget ya paparan dari Bu Erni ini. Jujur selama saya mengajar, saya juga akhirnya mengoreksi diri apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan, seperti itu. Nah, mungkin saya bertanya dan minta tips sih. Yang pertama kaitan dengan yang tadi tuh, yang ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau saya berkaca pada diri saya sendiri, mungkin saya lebih dominan ngasih hukuman nih ke anak kayak gitu. Apalagi karena kaitannya dengan PJOK, biasanya saya ngasih hukumannya kaitannya dengan fisik kayak gitu. Nah, saya butuh penekanan lagi nih Bu Erni. Mungkin karena kan kita juga harus dikoreksi sama orang lainnya. Kira-kira emang berarti untuk menghukum anak ini udah nggak boleh ya? Setidaknya paradigma itu harus dirubah gitu. Tapi saya butuh keyakinan nih, karena kadang saya masih lakukan kayak gitu. Dan terus berikutnya saya minta tips nih kepada Bu Erni yang sudah melaksanakan atau ikut program CGP. Kira-kira tips buat kami para guru yang sekiranya baru tercerahkan di sini untuk mengamalkan secara langsung gimana? Karena mohon maaf nih, saya juga terkadang bisa jadi keluar dari sini udah ngeblank gitu kan. Apa ya gitu. Kira-kira ada kiat-kiat gak buat kita ini bisa langsung mengaplikasikannya? Minimal misalnya apa, kita bikin note atau target atau apalah gitu. Saya masih belum kebayang nih, karena khawatirnya pada saat saya belajar ketemu anak lagi, saya masih seperti yang kemarin-kemarin lagi gitu. Terima kasih banyak Bu Erni. Terima kasih Pak Ismail, pertanyaannya luar biasa atau biasa di luar. Baik, kalau untuk PJOK, Bapak mungkin bisa diberikan penguatan ya Bapak. Memang kalau untuk fisik sudah dihindari Bapak, ya diberikan penguatan. Misalnya anak terlambat datang ke lapangan, biasanya kayak gitu ya. Anak terlambat datang ke lapangan 15 menit gitu. Bapak tambahin aja, oke kamu 15 menit senam sekelas kayak gitu. Jadi diberikan penguatan kayak gitu. Tapi tetap hukuman itu kalau bisa dihindari Bapak. Kemudian untuk tipsnya, kalau tipsnya begini Pak, saya sendiri kalau setiap mau awal semester itu saya pasti bikin itu tadi, kalau saya namanya dulu kontrak belajar. Maka saya mau ubah nih semester ini, bahwa saya harus bikin keyakinan kelas. Kita bikin dulu keyakinan kelas. Jadi kita nggak perlu marah. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ingat loh, kamu bikin apa nih keyakinan kelas, kayak gitu. Tapi tetap harus dikasih konsekuensi jika anak melanggar. Saya udah agak setuju dengan Pak Adib ya. Kayak misalnya
konsekuensinya anak kalau misalnya ketangkap HP-nya awak membantu guru ya, itu udah bagus gitu. Cuman harus dituangkan dalam satu bentuk keyakinan kelas gitu. Bapak dan Ibu saya yakin sudah melakukan budaya positif, cuman belum kalau itu budaya positif. Dan sekali lagi jangan menggunakan kalimat negatif, gitu. Jadi kalimat positif. Itu saja. Puaskah Pak Ismail? Puas banget. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ismail pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa cukup ya tanya jawabnya ya Bu Erni ya. Baik. Demikian Bapak dan Ibu kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Penutup untuk kegiatan ini berarti kita bacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.